Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik ke-6 mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu pengantar basis data. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia dengan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020. Di materi kali ini ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama, basis data. 2. 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. 3. Bahasa dalam DBMS. 4. Model data. 5. Fungsi DBMS. 6. Komponen DBMS. 7. Arsitektur DBMS multi-user. Pertama, basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSI Spark. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak, dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. B. 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Ada 3 tingkatan dalam arsitektur basis data yang ditunjukkan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. Berikut 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggunakan basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. 2. Tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah: A. Semua entitas beserta atribut dan hubungannya. B. Batasan data. C. Informasi semantik tentang data. D. Keamanan dan integritas informasi. 3. Tingkat internal atau internal level merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. 2. Deskripsi rekod untuk menyimpan atau dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. 3. Penempatan rekod. 4. Pemampatan data dan teknik encryption. C. Bahasa dalam DBMS. DBMS adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing menggunakan dalam piranti lunak manajemen basis data, biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu disebut. 1. Data sub-language adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, maka setiap penggunaan
basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dua basis data secara umum dikenal dua data sub-language. Yang pertama data definition language atau DDL, bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur untuk kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. B. Data manipulation language atau DML, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Ada dua jenis DML. Yang pertama procedural DML, dua non-procedural. D. Model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batas-batas data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk merepresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. 1. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah entity relationship, semantik, fungsional, object oriented. 2. Model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah rekor dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu A. Model data relasional atau relasional. 2. Model data hierarki atau hierarsial. C. Model data jaringan atau network. E. Fungsi DBMS. Ada beberapa layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database manajemen sistem adalah: yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. 2. Katalog yang dapat diakses pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item, data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. 3. Mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. 4. Melayani kontrol. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. 5. Melayani recover. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. 6. Melayani autorisasi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. 7. Mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. 8. Melayani integrity.
Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 9. Melayani data independen. Sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. 10. Melayani utility. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. F. Komponen DBMS. Berikut gambar komponen DBMS dapat dilihat di layar. Berikut komponennya. Pertama, query processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke data manager. 2. Database manager, menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah rekod-rekod dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. 3. File manager, memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. 4. DML preprocessor, modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil data host language. 5. DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel berisi metadata. 6. Directory manager, mengatur akses dan memelihara data directory. Data directory diakses oleh komponen DBMS lain. Kedua, gambar komponen software utama database manager dapat dilihat pada layar. Komponen software utama database manager adalah 1. Authorization control, 2. Command processor, 3. Integrity checker, 4. Query optimizer, 5. Transaction manager, 6. Scheduler, 7. Recovery manager, 8. Buffer manager. G. Arsitektur DBMS multi-user. 1. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar yang ada di layar. Semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. 2. File server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Ada beberapa kerugian arsitektur file server, yaitu A. Terdapat lalu lintas jaringan yang besar. B. Masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. 3. Kontrol terhadap konkurensi, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. 3. Client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses client yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang disediakan sumbernya.
Tidak ada kebutuhan client dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan klien pada sisi yang lain. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur. Di sini adalah A. Kemungkinan akses basis data yang besar. B. Menaikkan kinerja. C. Jika klien server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini memudahkan merubah mesin server jika hanya memproses basis data. 4. Data dictionary adalah tempat menyimpan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasanya disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut. Data dictionary menyimpan yang pertama nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. 2. Nama-nama data e-time yang ada di dalam basis data. 3. Data e-time yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integrasi data dictionary menyimpan yang pertama nama-nama data e-time dalam basis data. Yang kedua, jenis dan ukuran data e-time. 3. Batasan untuk masing-masing data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai topik 6 mata kuliah pengantar ilmu komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.